Carita ieu teh dimimitian dengan menampilkan gambar dan sebuah narasi. Dikisahkan hiduplah 5 makhluk aneh yang menyerupai hewan dan sebagian orang menganggap menjijikan, namun mereka bertingkah laku seperti manusia. Ada yang menyebut bahwa makhluk ini akibat kawin persilangan antara hewan dan manusia. Mereka juga hidup di tengah hutan belantara, di antaranya ada owl si burung hantu, rabbit si kelinci, Eeyore si keledai, Piglet si babi, dan yang terpenting Winnie the Pooh si beruang madu. Kemudian pada suatu hari, seorang anak laki-laki bernama Christopher Robin melihat keberadaan mereka di tengah hutan. Karena saat itu mereka masih kecil dan lucu, Christopher pun menjadikan mereka berlima sebagai teman hidupnya. Beliau juga sering membawakan makanan untuk dimakan bersama dengan mereka. Semenjak itulah Christopher kecil sangat bahagia karena memiliki teman yang lucu dan asik sama seperti saya lucu. Waktu terus berjalan, tahun berganti tahun, dan Christopher pun sudah beranjak dewasa, di mana ia akan melanjutkan pendidikannya di sekolah yang lebih jauh. Sehingga hal itu membuatnya berat hati dan terpaksa harus meninggalkan mereka semua. Mendengar kabar tersebut, kelima hewan itu pun sangat sedih atas kepergian Christopher. Terkhusus si Winnie the Pooh yang tak rela dirinya ditinggal oleh Christopher, karena ialah yang paling sayang kepada Christopher daripada hewan yang lain. Christopher ignored the dangers and befriended them. The days turned to years, and with the year, a hard decision to leave his friends to attend college. Selang beberapa waktu setelah ditinggalkan, mereka masih bisa hidup dengan mandiri. Akan tetapi beberapa tahun kemudian, saat musim dingin telah tiba, masalah mulai datang, di mana persediaan makanan di hutan mulai menipis. Saking kesulitannya mencari dahar, mereka pun terpaksa harus melakukan tindakan yang sangat jahat, yaitu kanibalisme, di mana mereka harus membunuh dan memakan teman kesayangan mereka sendiri, yaitu Eeyore si keledai. Trauma akan tindakan tersebut telah mengubah pikiran mereka, di mana mereka menjadi liar dan mulai memunculkan kebencian akan semua yang berhubungan dengan manusia. Dan mereka juga menganggap bahwa kesalahan semua ini adalah Christopher. Kalau saja Christopher tidak meninggalkan mereka, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Sejak saat itulah mereka berempat berjanji akan membalaskan dendam pada Christopher dan seluruh umat manusia. Dan mereka juga tak segan-segan akan menghabisi manusia yang ada di hadapan mereka, entah siapapun itu. This act warped the minds of the group, and in particular, Christopher, and to their animalistic roots. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, Christopher yang sudah menyelesaikan pendidikannya, dirinya pun kembali mendatangi hutan. Namun kali ini ia mengajak sang istri yang bernama Mary. Ini parasnya, Christopher yang sangat-sangat kangen kepada kelima sahabat masa kecilnya. Beliau pun berusaha mencari keberadaan mereka di tengah luasnya hutan, di mana hutan itu luasnya 100 hektar. Setelah masuk lebih dalam ke hutan, Mary yang khawatir pun mulai mengajak Christopher untuk kembali pulang karena ia takut jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ditambah si Mary juga kurang percaya dengan semua cerita Christopher yang memiliki sahabat hewan. Dan tiba-tiba terdengarlah suara sesuatu yang menggonggong dari sisi lain hutan. Christopher yang mendengarnya pun sangat senang karena ia berpikir mungkin suara itu berasal dari sahabat-sahabatnya. Lantas ia dan Mary langsung berjalan ke arah suara tersebut, hingga mereka pun masuk ke sebuah tempat yang dulunya menjadi tempat bermain mereka. What happened to you after all these years? Look, I'm here to protect you. It's going to be okay. Di tempat itu juga ada beberapa toples madu, yaitu makanan kesukaan si Winnie. Akan tetapi saat mereka masuk ke dalam rumah, kesenangan Christopher mulai memudar setelah ia menemukan sebuah kertas yang berisi gambar dirinya sedang dihabisi oleh sahabat-sahabat kecilnya. Di sini Christopher pun mulai merasa takut dan kebingungan, kok bisa-bisanya mereka menggambar seperti itu. Tak berselang lama, terdengar suara seseorang dari arah luar yang mencoba masuk. Dengan cepat, Mary pun menyuruh Christopher untuk segera bersembunyi. Hingga tak terasa, mereka bersembunyi sampai larut malam. Dirasa sudah aman, lantas mereka berdua pun mencoba keluar dari rumah. Namun tiba-tiba dan pada akhirnya Mary pun harus tewas dengan cara dicekek menggunakan rantai oleh Piglet si Ibab.
Christopher yang melihat itu pun langsung kabur sejauh mungkin. Ia juga merasa heran kenapa sahabatnya dari kecil bisa melakukan hal jahat kepada istrinya sendiri. Namun di saat Christopher sedang mewek, muncul Winnie the Pooh dengan wajah yang sangat mengerikan. Christopher berusaha bertanya, ada apa dengan mereka? Ia juga meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Bahkan Christopher berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama karena sudah terlanjur marah dan kesal. Pooh dan Piglet tidak mendengar apa yang dikatakan Christopher sehingga mereka langsung menangkapnya. Dan inilah dia film Winnie the Pooh, Blood and Honey. Kemudian adegan pun memperlihatkan kepada sebuah mobil yang baru saja tiba di hutan, di mana mobil tersebut berisi beberapa wanita cantik nan bohai. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama bernama Alice, kedua bernama Maria, nggak pakai Ozawa, ketiga bernama Zoe, keempat bernama Lara, dan yang terakhir bernama Jess, nggak pakai No Limit. Ternyata mereka sudah menyewa sebuah villa di tengah hutan. Ya, tujuannya hanya untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Kemudian mereka pun mulai masuk ke dalam villa dan bisa dilihat villa itu terlihat sangat bagus dan terawat. Dikarenakan para wanita sudah sepakat supaya tidak scroll TikTok, Instagram, YouTubean selama liburannya, mereka pun memutuskan untuk mengumpulkan semua HP-nya. Dengan begitu mereka semua bisa menikmati liburan kali ini tanpa terganggu oleh siapapun. Sedangkan di sisi lain, terdapat satu lagi teman mereka yang bernama Tina, namun beliau masih dalam perjalanan. Saat itu Tina yang tidak tahu jalan, dirinya pun mengalami kesulitan menuju lokasi villa. Lantas ia pun mencoba menelepon teman-temannya. Akan tetapi beliau tidak mendapatkan jawaban sedikit pun, karena yang kita tahu bahwa semua HP milik teman-temannya sudah dikumpulkan. Namun ketika si Tina masuk ke dalam hutan, tiba-tiba dirinya dikerejatkan saat melihat Winnie the Pooh dari kejauhan yang sedang menatap ke arahnya. Tina yang sangat ketakutan pun langsung kabur dan masuk ke sebuah gudang. Meskipun Tina sudah bersembunyi, dirinya tetap ketahuan oleh Pooh, hingga pada akhirnya Tina pun harus tewas dan tubuhnya dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Sementara di tempat lain, ternyata Christopher masih hidup, namun dengan tubuh yang penuh dengan luka. Mereka sengaja tidak langsung membunuhnya agar Christopher ini bisa merasakan betapa sakitnya saat mereka menahan rasa lapar. Dan terpaksa mereka harus memakan temannya sendiri. Di sini Christopher berusaha meyakinkan dan meminta maaf kepada Pooh, dan ia berjanji tidak akan pernah meninggalkan mereka lagi. Ia juga menegaskan bahwa sebenarnya mereka tidak perlu melakukan tindakan jahat ini karena kalian semua adalah makhluk yang baik. Christopher juga mengatakan, banyak teman-temanku yang tidak memahamimu dan mereka tidak seperti aku. Kumohon kau harus mempercayaiku. Aku sangat menyayangimu, Pooh. Mendengar perkataan itu, hati Pooh sempat tersentuh sampai mengeluarkan cairan mata, dan ia kembali teringat pada masa kecilnya yang sangat bahagia, di mana mereka menghabiskan waktu dengan bermain bersama tanpa ada batasan antara manusia dan hewan sedikit pun. Namun ingatan itu malah membuat Pooh semakin marah, sebab Christopher kecil pernah mengatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku janji kita tumbuh tua bersama selamanya dan aku akan ada selalu untukmu. Namun sayang, nasi sudah menjadi uduk. Amarah yang mereka tahan selama ini sudah tidak bisa dihilangkan. Kemudian Pooh kembali menyiksa Christopher dengan menyabetnya beberapa kali. Tak hanya itu, Pooh menaruh jasad Mary yang sudah menjadi tulang belulang tepat di hadapan Christopher. Hal itu ia lakukan supaya Christopher bisa merasakan bagaimana rasanya menyaksikan orang tercinta tewas mengenaskan. Singkat cerita, malam pun poek, terlihat Pooh sedang berjalan sambil membawa tulang belulang Mary. Entah mau diapakan. Namun Pooh malah mendengar suara musik dari kejauhan. Lantas makhluk biadab ini pun mulai menghampiri dari mana asal suara tersebut.
Sedangkan di villa terlihat para wanita sedang menikmati malam pertama mereka. Di sini salah satu dari mereka yang bernama Lara sedang asik sendirian sambil berendam di bathtub. Ternyata ia juga diam-diam sempat mengambil HP miliknya ketika semua HP sudah dikumpulkan. Kemudian si Lara pun langsung berfoto selfie sambil memamerkan belahan susunya. Akan tetapi di saat Lara melihat hasil dari foto-fotonya, ia dikejutkan terdapat sosok lain yang tertangkap kamera sedang berdiri di belakangnya. Di sini Lara beranggapan mungkin teman-temannya berusaha menakut-nakutinya. Lantas Lara pun kembali nyemplung ke bathtub dan ia kembali melanjutkan kesantaiannya. Tetapi Lara tak sadar ada seseorang yang mulai mendekatinya dari arah belakang dan tiba-tiba saat tersadar, Lara sudah dibawa ke suatu tempat oleh Pooh dan Piglet, di mana si Lara sudah terikat dan ditaruh di tengah jalan. Kemudian mobil yang ada di hadapan Lara pun menyala abangku. Ternyata di dalamnya sudah ada si Pooh yang sudah siap mau menabrak si Lara. Lara yang ketakutan pun sempat berteriak, namun apa daya, mulut si Lara sudah dibekap. Jadinya si Lara hanya bisa kemudian muncul si Piglet yang menahan tubuh Lara menggunakan kakinya. Lantas Pooh mulai menjalankan mobilnya secara perlahan. Dengan begitu, Lara pun tewas tergeleng di bagian kelapanya. Kepala teriakan dari Lara sempat terdengar oleh Maria dan Jess yang kala itu mereka sedang berada di sisi danau. Lantas mereka pun langsung pergi menuju ke asal suara itu. Di dalam villa, Zoe dan Alice juga sempat mendengar suara teriakan. Lantas mereka pun langsung pergi ke arah suara tersebut. Akan tetapi di saat Maria dan Jess sudah tiba di TKP, betapa histerisnya mereka ketika melihat si Lara sudah tewas dengan kondisi kepala yang hancur. Mereka yang ketakutan pun segera masuk ke dalam villa. Namun saat mereka berada di dalam, ketakutan mereka berempat semakin menjadi-jadi setelah melihat tulisan "Get Out" di salah satu kaca jendela yang ditulis menggunakan darah. What? What are we supposed to do now? The front door was open. Sedangkan di luar terlihat Pooh dan Piglet terus mondar-mandir dan berniat menangkap mereka semua. Tak diam begitu saja, lantas para wanita ini pun mulai berencana bagaimana caranya supaya bisa keluar dari villa ini dan sebisa mungkin tidak terlihat oleh kedua hewan psikopat itu. Lantas mereka berdua pun mulai berpencar, di mana Zoe dan Alice akan pergi lewat pintu belakang. Sedangkan Maria yang memiliki pistol, dirinya pun mengambil terlebih dahulu yang ia simpan di lemari lantai atas. Dan saat mereka sudah mengambil pistolnya, mereka berdua sempat melihat Pooh yang sudah masuk ke dalam villa. Sementara Alice dan Zoe yang sudah sampai di area belakang, dirinya pun sebisa mungkin keluar menghindari si Piglet. Namun sungguh sayang sungguh, tiba-tiba muncul si Piglet dari arah belakang mereka yang langsung menghantam Alice. Kemudian Piglet pun masuk ke kolam renang sambil membawa palu besar. Di sini betapa tololnya si Alice, bukannya cepat naik ke atas pinggir kolam, dirinya malah berenang ke ujung kolam. Hingga pada akhirnya Zoe pun harus tewas dihantam oleh palu besar. Dirasa sudah aman, lantas Maria dan Jess pun mulai keluar dari persembunyiannya. Akan tetapi di saat mereka kabur ke arah ruang belakang, mereka pun dibuat terkejut ketika melihat jasad Zoe yang sudah tewas terapung di dalam kolam. Mereka juga sempat melihat Alice sedang dibawa oleh Pooh. Tak menyerah begitu saja, mereka berdua pun mencoba mengikuti kemana perginya Pooh dan Piglet demi menyelamatkan Alice. Singkat cerita, saat Alice tersadar, terlihat tubuhnya sudah diikat. Sementara Pooh sedang asik memakan madu kesukaannya. Kemudian setelah menghabiskan madunya, Pooh mulai menghampiri Alice dan menyaboknya beberapa kali hingga membuat Alice kembali pingsan.
Kemudian di saat Po sudah pergi meninggalkan Alice, Maria dan Jess datang yang langsung membuka ikatan Alice. Tetapi ketika mau kabur, mereka mendengar suara teriakan seorang wanita dari ruangan lain. Kemudian mereka pun mulai menelusuri asal suara teriakan itu. Mereka juga sempat melihat Christopher yang masih terikat. Lantas ketiga wanita baik hati ini langsung melepaskan ikatan Christopher. Namun tak berselang lama, suara teriakan wanita lain kembali terdengar. Maka dari itu, Christopher menyuruh kepada ketiga wanita ini untuk segera menyelamatkannya. Sedangkan dirinya akan segera menyusul nanti. Setelah ditelusuri, ternyata kondisi wanita tersebut sudah terikat dengan tubuh dan wajah penuh codetan. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera membebaskannya. Dan wanita itu memberitahu bahwa dirinya dijadikan boneka pelampiasan emosi oleh Piglet si babi. Spoken to them. What have he done to you? He talk whatever he wants. Setelah berhasil dibebaskan, bukannya segera kabur, polongona si wanita itu malah berniat membalaskan dendamnya kepada si Piglet, di mana ia mengambil pistol milik Maria dan menembakkannya beberapa kali. Cara itu ia lakukan untuk memancing Piglet keluar. Dan sialnya, setelah si Piglet keluar, pistol yang ada di genggaman wanita itu malah tidak berfungsi alias macet. Dan di saat yang bersamaan, muncul Po dari belakang. Sudah dipastikan wanita itu pada akhirnya mokad. Sementara ketiga wanita cantik yang sedang bersembunyi hanya bisa ketakutan saat menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh kedua hewan jadi-jadian itu. Tapi sialnya, Po menyadari kehadiran mereka bertiga. Lantas ia pun langsung mengejar mereka. Dengan cepat, Maria dan Jess langsung kabur, sedangkan si Alice memilih tetap diam bersembunyi. Nah, di saat Piglet sedang lengah, Alice berhasil menghantam dan mengikat Piglet menggunakan rantai. Pada kesempatan itu, Alice langsung membalaskan dendamnya atas kematian Zoe, di mana Piglet harus tewas dengan dihantam menggunakan palu besar. You're gonna pay. You're not going anywhere. Mendengar suara teriakan Piglet, Po yang sedang mencari Maria dan Jess langsung menghentikan pengejarannya dan ia lebih memilih kembali menuju Piglet. Ketika sampai, Po langsung mencekik dan menghabisi Alice yang masih berada di sana, di mana mulut si Alice ditusuk menggunakan golok. Setelah itu, Po kembali mengejar Maria dan Jess hingga pelarian itu sampailah ke jalan utama. Beruntung mereka melihat sebuah mobil yang berisikan 4 orang pria. Dengan nafas terengap-engap, Maria dan Jess langsung meminta tolong pada mereka dari kejaran beruang jadi-jadian. Tak lama kemudian, Po akhirnya muncul sambil terdiam menatap mereka semua. Lantas keempat pria itu pun mulai menyiapkan senjatanya masing-masing dan perlahan-lahan menghampiri Po. Mereka juga sempat bertanya, "Hei gendut, apa yang telah kau lakukan kepada para gadis ini, ha? Cepat bicara atau kau tidak akan bernafas lagi." Namun Po tidak menjawab sedikit pun pertanyaan mereka, sehingga 4 orang bapak-bapak ini langsung menghajar Po menggunakan senjata mereka masing-masing. Can of whoop ass! Namun sayang, keempat pria itu gagal membunuh Po, di mana si Po tidak merasakan sakit sedikit pun. Setelah mereka berempat kelelahan, kini gantian si Po yang menyerang satu persatu dari mereka hingga tewas mengenaskan.
Melihat para pria sudah tewas, Maria dan Jess mencoba membunuh Po dengan menabraknya menggunakan mobil. Akan tetapi Po yang sangat kuat, dirinya masih mampu naik ke bagian belakang mobil mereka. Kemudian Po naik ke bagian atas kabin dan berusaha memukul-mukul kaca. Maria mencoba menginjak remnya dan berharap Po akan terlempar dari mobil. Namun hal itu malah membuat wajah cantik mereka terluka akibat kejedot. Kemudian Po menarik paksa Jess keluar dari mobil dan menyeretnya ke hadapan Maria. Tanpa banyak omon-omon, Po langsung menyabut kepala Jess hingga buntung dan kepala itu ia lemparkan ke arah Maria. Maria yang sangat ketakutan pun berniat mau kabur, tetapi namanya juga pelem, mobil itu tiba-tiba tidak mau menyala. Dengan begitu, Po kembali menyeret Maria keluar dari mobil dan berniat akan membunuhnya. Namun tiba-tiba adei, Christopher muncul menggunakan mobil. Ia pun langsung menabrakkan mobilnya tepat mengenai Po hingga terjepit di antara dua mobil. Mereka yang berpikir Po sudah tewas ternyata salah besar. Dengan mudahnya Po mendorong mobil yang menjepitnya. Sedangkan Christopher dan Maria yang mencoba kabur malah terjatuh karena ledakan dari mobil, sehingga Maria pun berhasil tertangkap kembali oleh Po. Di sini Christopher berusaha memohon-mohon supaya Po tidak membunuh Maria. Ia sangat yakin bahwa masih ada sifat baik pada diri Po dan masih bisa diselamatkan. Christopher juga menyerahkan dirinya untuk dibawa oleh Po dan ia berjanji akan menemani Po selamanya asalkan Maria bisa bebas. Namun Po tetap menolak permintaan sambil mengatakan, "You live." Dan pada akhirnya Maria pun tewas dibunuh. It's my turn. Trust me. Christopher hanya bisa menangis melihat semua kejadian ini. Ia tidak menyangka sahabat-sahabat lucunya di masa kecil sudah berubah menjadi monster mengerikan. Kemudian Christopher pun segera pergi meninggalkan Po, sementara Po kembali menyiksa jasad Maria. Dan film pun berkanjut. Sayangnya dalam film ini tidak dijelaskan kemana perginya Owl si burung hantu dan Rabbit si kelinci. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Sampai jumpa di konten selanjutnya, yaitu Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Saya Dharma yang bertugas di Desa Kuvukilan mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.